Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena kali ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa mengikuti kegiatan kultum Ramadan, dan semoga lewat mimbar ini kami senantiasa mendoakan kepada umat Islam dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam hanya milik Allah, semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita jadikan contoh keteladanan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Sahabat-sahabat kami, kaum muslimin dimanapun berada, sekitar tahun 2005, tepatnya di bulan Juli, Majelis Ulama Indonesia sebagai institusi resmi pemerintah yang di sana berkumpullah para alim ulama, cendekiawan, tokoh-tokoh dari berbagai harokah, dari berbagai organisasi Islam yang ada di Indonesia. Pada saat itu, Majelis Ulama Indonesia melakukan sebuah musyawarah nasional karena ada satu hal yang penting yang dibahas para alim ulama pada waktu itu, yakni terkait dengan merebaknya tiga paham yang dikenal dengan istilah sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Fatwa ini memang relatif lama, 2005 sudah diputuskan terkait bagaimana MUI sebagai rujukan umat Islam melihat fenomena paham sekularisme, pluralisme maupun liberalisme. Kaum muslimin dimanapun berada yang semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua. Secara umum, Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa paham pluralisme adalah sebuah paham yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Karena paham ini mengatakan semua agama itu sama, maka tidak boleh ada satupun agama tertentu yang mengatakan bahwa agamanya lah yang paling benar, kemudian agama yang lain salah. Inilah salah satu definisi pluralisme menurut Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua adalah terkait paham liberalisme. Liberalisme ini adalah sebuah paham yang mencoba untuk menafsirkan nas atau teks agama baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu berdasarkan logika akal manusia semata. Jadi ketika ada nas Al-Quran maupun Sunnah tidak sesuai dengan logika manusia, maka itu akan ditolak oleh orang-orang yang menganut paham liberalisme. Kemudian sekularisme adalah sebuah paham yang mencoba untuk memisahkan antara kepentingan dunia dan juga kepentingan agama. Jamaah kaum muslimin dimanapun berada, Majelis Ulama Indonesia itu sudah membuat fatwa berdasarkan munas tersebut pada bulan Juli 2005 yang secara umum mengatakan bahwa paham sepilis ini haram untuk diikuti oleh umat Islam. Sebagai contoh, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 83 yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kaum muslimin dimanapun berada, kita perlu membedakan apa itu pluralisme dan pluralitas. Berbeda kalau pluralitas adalah sebuah keniscayaan bahwa kita hidup berdampingan dengan berbagai macam agama dalam konteks urusan dunia. Maka inilah sebagai umat Islam dalam melihat ini kita harus bisa membedakan bahwa umat Islam itu sangat bertoleran atau memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Tetapi kalau harus menyamakan semua agama sama, itu namanya bukan toleransi, tetapi mencampur adukan paham agama yang berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Contoh toleransi adalah sebagaimana misalkan saudara kita sebangsa setanah air
agama Hindu misalkan ketika di Bali sedang ada perayaan Hari Raya Nyepi, terus kemudian kebetulan jatuh pas hari Jumat. Hari Jumat umat Islam mengadakan kewajiban sholat Jumat. Maka sebagai sesama anak bangsa, maka umat Islam perlu mengedepankan toleransi. Dengan cara bagaimana? Tetap menjalankan sholat Jumat, tetapi tidak menggunakan pengeras suara. Sebagai contoh yang lain adalah ketika di Jakarta, Masjid Istiqlal sebagai simbol umat Islam, di sampingnya ada sebuah tempat ibadah gereja. Maka ketika umat Islam mengadakan tablik akbar atau kegiatan ibadah yang lain, kemudian sarana tempat parkirnya penuh, maka parkir bisa bergeser kepada parkir gereja. Itu namanya toleransi. Atau juga sebaliknya, ketika saudara kita sebangsa umat Kristen misalkan di gereja itu sedang mengadakan kegiatan, maka parkirnya penuh, maka Istiqlal membuka diri untuk menjadi tempat parkir. Itu namanya toleransi. Dan berbeda makna dengan pluralisme. Pluralisme itu berusaha untuk mencampur adukan agama. Sebagai contoh, ada seorang feminis yang namanya Dr. Aminah Wadud, itu pernah mengadakan kegiatan sholat Jumat di sebuah tempat ibadah agama lain. Kemudian bercampurlah di situ antara softnya laki-laki dan perempuan. Terus kemudian Aminah Wadud juga menjadi khotib atau imam, dan ini yang disebut sebagai pluralisme. Jadi mengaburkan doktrin agama dicampur dengan doktrin agama yang lain. Maka kita sebagai umat Islam itu sudah sangat paham tentang makna toleransi. Bagaimana kita bisa saling menghormati sesama antar pemeluk agama selama tidak ada mencampur antar paham agama. Maka di dalam tauhid Islam mengajarkan kita harus eksklusif. Tetapi dalam konteks muamalah kita diajarkan oleh agama kita untuk inklusif. Apakah ada dalam konteks akidah sesuatu yang inklusif? Ada. Jadi ketika orang yang meninggal dalam kondisi belum balik, ya, apapun latar belakang yang bersangkutan, maka besar kemungkinan Allah akan memasukkan ke dalam surga. Maka hikmah yang bisa kita ambil adalah berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, meskipun sudah relatif lama, kita hanya refresh tentang fatwa MUI ini, bahwa pluralisme agama, liberalisme agama, dan juga sekularisme itu berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia itu tidak dibenarkan. Maka solusi kita sebagai umat di Indonesia yang beraneka ragam agama, bahkan suku bangsa, maka kita selalu mengedepankan aspek toleransi, saling menghormati, saling memberikan kesempatan kepada sesama anak bangsa untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing, tanpa harus mencampur adukan pemahaman agama yang satu dengan yang lain. Semoga ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.